Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan dalam keadaan baik semuanya. Baiklah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya mencoba membagikan cara menambah bangunan ataupun menghapus bangunan di Dapodik. Untuk itu sebelum saya melanjutkan video singkat ini, ya bagi yang belum subscribe, bantu subscribe videonya dan bagikan kepada kawan-kawan yang membutuhkan. Di sini saya ada denah bangunan sekolah kami, yaitu di atas tanahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bangunan sekolah. Yang pertamanya ruang kelas rendah, ruang kelas tinggi. Ini rumah dinas kepala sekolah, ini rumah dinas penjaga sekolah, kemudian ini kantor kepala sekolah. Jadi bagaimana cara untuk mengisi di Dapodiknya? Jadi cara pengisian yang benar yaitu kita buka Dapodiknya. Setelah itu kita lihat di Sarpras, kemudian kita lihat di tanah dan bangunan. Jadi sesuai dengan denah tadi, kami mempunyai 5 bangunan. 5 bangunan, jadi di Dapodik harus 5 bangunan. Misalkan di atas tanah ini klik. Di sini ada 5 bangunan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bangunan sudah terbuat semuanya. Jadi kalau seandainya bangunan tidak ada, ditambah lagi di sini. Tambah, kita buat jenis bangunannya. Jadi setelah itu, setelah kita selesai membuat 5 bangunan di sini, kemudian kita lanjutkan ke ruang. Kita klik ruang. Kemudian di ruang kelas ini ada bangunan kelas rendah, ada bangunan kelas tinggi. Jadi bangunan kelas rendah ini isinya ruang teori kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 3A. Jadi di sini ada 4 ruang. Kemudian di bangunan kelas tinggi ada 3 ruang, kelas 5, kelas 6, dan kelas 4. Itu untuk ruangnya. Setelah itu kita masuk ke ruang capsek. Di ruang capsek, di sini nama bangunannya kantor capsek. Di sini kita buat ruang kepala sekolahnya. Kemudian di ruang labor, karena kami tidak mempunyai labor, makanya di sini kosong. Walaupun kita menempatkan buku di ruang lain, itu tandanya kita tidak mempunyai labor. Setelah itu di ruang perpustakaan begitu juga, karena kami tidak mempunyai perpustakaan, maka di sini kosong. Kemudian kamar mandi atau WC. Jadi kamar mandi ini posisinya di bangunan kelas rendah. Jadi kamar mandi atau WC kami mempunyai 2 buah. Jadi posisi kamar mandinya di bangunan kelas rendah karena bersatu bersama bangunan kelas rendah ini. Kemudian ruang penunjang. Ruang penunjang di sini kita lihat ada gudang 1. Gudang ini bersatu dengan bangunan kelas rendah. Kemudian rumah dinas kepala sekolah ada 1. Di bawahnya lagi rumah penjaga sekolah. Jadi begitulah susunannya. Jadi dekat di tanah tadi kita buatkan semua bangunan yang ada di atas tanahnya. Jadi bagaimana cara menghapus bangunan kalau seandainya bangunan tersebut tidak sesuai ataupun tidak ada di sekolah kita. Jadi cara menghapusnya, misalnya kita menghapus bangunan kelas rendah ini mau kita hapus. Misalkan sini ruang kelas. Yang ruang teori kelas 3A ini rencana mau kita hapus misalkan. Kemudian kalau seandainya kita klik ini, kita klik hapus, itu tidak bisa kita menghapusnya. Ini kalau seandainya kita hapus, di sini munculnya, maka hapusnya tidak aktif. Jadi cara menghapusnya, ini kita tutup dulu. Cara menghapusnya, kita klik di tanah.
tanah. Kemudian kita buat bangunan baru, klik tambah. Kemudian jenis bangunannya ini bangunan, kemudian nama bangunannya kita buat aja edit data karena kita ingin menghapus. Edit data. Ini panjangnya kita sembarangan saja karena kita mau menghapus datanya. Kemudian tahun sembarangan saja. Setelah itu kita buat tanggalnya, ini bebas mau tanggal berapa. Kemudian kita simpan. Setelah itu kita buka di ruang lagi karena kita ingin menghapus ruang. Jadi ruang yang kita ingin hapuskan ini contohnya ruang kelas 3A ini kita aktifkan, kemudian kita klik ubah. Jadi ruang kelas A ini kita masukkan di edit data. Klik edit data di sini, kemudian kita simpan. Kemudian kita masuk lagi di tanah, klik tanah. Setelah itu kita klik edit data. Edit data ini, kemudian kita klik hapus pembukuan di sini. Hapus pembukuan. Kemudian kita masukkan tanggal ini hapus buku ini, koreksi data. Kemudian kita buat tanggal sekarang boleh. Kita buat tanggal, kemudian kita klik simpan. Jadi otomatis data ini terhapus. Jadi karena saya tidak menghapusnya, saya batalkan saja. Jadi begitulah caranya untuk menghapus bangunan dan membuat bangunan yang benar di Dapodik. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.